Selamat datang di channel H2 Putra. Assalamualaikum wabarakatuh. Dongeng legenda Lutung Kasarung dan Putri Purbasari. Awal cerita, zaman dahulu kala ada seorang raja di tanah Pasundan yang bernama Prabu Tapak Agung. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Prabu Tapak Agung memiliki pertama bernama Purbararang dan putri yang kedua bernama Purbasari. Singkat cerita, pada suatu saat Prabu Tapak Agung sakit dan sudah menghampiri akhir hayatnya. Kemudian sang raja pun meminta kepada putri keduanya Purbasari untuk menggantikan posisinya untuk memimpin kerajaan. Anakku, aku mungkin hidup sudah tidak lama lagi. Aku sudah tua dan lelah untuk memimpin kerajaan. Jadi sudah saatnya aku turun tahta, kata Prabu Tapak Agung. Akan tetapi Purbararang yang mendengar perkataan ayahnya kepada Purbasari tidak setuju dengan perintah ayahnya itu. Purbararang merasa dialah yang berhak menggantikan posisi ayahnya untuk memimpin kerajaan karena dia adalah anak tertua. Setelah Prabu Tapak Agung mangkat, suasana istana kerajaan pun menjadi tidak nyaman. Rasa iri dan dendam pun muncul dalam hati Purbararang, membuatnya sangat geram. Dan ia pun merencanakan sesuatu untuk mencelakakan adiknya Purbasari. Purbararang pergi mencari dan menemui seorang penyihir. Purbararang meminta agar penyihir itu memanderai adiknya Purbasari. Akibat dari mantra penyihir tersebut cukup parah. Purbasari yang tadinya cantik tiba-tiba kulitnya berubah menjadi bertotol-totol hitam. Akibat penyakit yang diderita Purbasari, Purbararang pun mengusirnya dari istana kerajaan. "Pergi kau dari sini, Purbasari," kata Purbararang. Orang yang telah dikutuk sepertimu tidak layak untuk menjadi seorang ratu di sini, dan bahkan kau tidak layak untuk tinggal di sini. Lanjutnya, kemudian Purbararang pun menyuruh seorang pati untuk mengasingkan Purbasari ke tengah-tengah hutan. Dengan berat hati, sang patih itu pun menuruti perintah Purbararang. Akan tetapi di tengah-tengah hutan, sang patih merasa sangat kasihan dengan Purbasari dan dibuatkannya pondok untuk Purbasari. Sebelum sang patih pergi, ia juga memberikan nasihat kepada Purbasari agar ia selalu tabah dan sabar. Selama tinggal di tengah hutan, Purbasari tidaklah sendirian. Putri yang baik hati itu ditemani oleh banyak hewan yang selalu baik kepadanya. Dan di antara banyaknya hewan, ada seekor monyet dengan bulu berwarna hitam dan sangat misterius dari hewan-hewan lainnya. Monyet tersebutlah yang sangat paling perhatian dan paling baik terhadap Purbasari. Bahkan monyet itu sering membawakan bunga dan buah-buahan untuk menghibur hati Purbasari. "Wahai kau monyet yang baik hati, aku akan memberikan nama kepadamu agar aku mudah untuk memanggilmu. Kau kuberi nama Lutung Kasarung," kata Purbasari kepada monyet yang sudah sangat baik kepadanya. Di suatu malam, saat bulan purnama tiba, monyet itu pergi ke tempat yang sepi untuk bersemedi. Setelah cukup lama monyet itu bersemedi, tiba-tiba
Tanah di dekatnya bersemedi mengeluarkan air yang sangat jernih dan juga harum. Air itu terus keluar sehingga membentuk sebuah telaga kecil. Keesokan harinya, monyet itu menghampiri Purbasari. Monyet itu meminta agar Purbasari mandi di telaga kecil itu. Kejadian aneh dan ajaib pun terjadi. Setelah mandi di telaga kecil itu, kulit Purbasari yang tadinya totol-totol hitam, tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bersih seperti semula. Purbasari sangat terkejut dan sangat gembira karena dia telah sembuh dari penyakitnya. Di hari yang sama, Purbararang yang berhati jahat berniat ingin melihat keadaan adiknya Purbasari di tengah hutan. Purbararang pun pergi ke tengah hutan dengan tunangannya dan beberapa pengawal kerajaan. Setelah melihat kondisi adiknya Purbasari yang sudah kembali cantik, Purbararang terkejut. Akan tetapi puteri yang jahat itu tidak menyerah. Dia mengajak adiknya untuk adu panjang rambut. Siapa yang rambutnya paling panjang, dialah pemenangnya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang dari rambut Purbararang. Jadi Purbasari lah yang menang. Purbararang masih belum menyerah. Dia mengajak adiknya untuk adu tampan tunangan. Lalu ditunjukkannya tunangannya yang tampan. Purbasari kebingungan karena dia tidak memiliki tunangan. Purbasari menarik monyet sahabatnya. Purbararang tertawa terbahak-bahak melihat hal itu. Jadi tunanganmu seekor monyet, ejek Purbararang dengan sinis. Keajaiban pun terjadi. Monyet sahabat Purbasari tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda yang gagah dan berwajah sangat tampan. Jauh lebih tampan dari tunangan Purbararang. Para pengawal yang melihat hal itu pun sangat terheran-heran dan sangat bersorak gembira karena puteri yang baik hati menang. Purbararang mengaku kalah. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Puteri Purbasari yang baik hati tidak merasa dendam dan tidak menghukum kakaknya yang sudah berbuat jahat kepadanya. Akhirnya Purbasari pun menjadi seorang ratu di istana. Dia memimpin kerajaan dengan sangat bijaksana, ditemani oleh pujaan hatinya yang dulu selalu menemaninya dengan wujud seekor lutung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.